فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Termasuk ayat yang ke-43 dari surat Al-A'raf. Masih lanjutan dari kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami akan mencabut, akan menghilangkan apa-apa yang ada di dalam dada mereka. Min ghillin, berupa kedengkian, permusuhan, dan kebencian. Itu maknanya ghil. Penyakit hati berupa rasa iri, dengki, kebencian, dan permusuhan. Ini akan Allah cabut dari dalam hati para penghuni surga. Sehingga orang yang sudah masuk surga tidak akan memiliki rasa iri dan rasa benci dan permusuhan kepada orang lain. Dan ini adalah min tamamin nikmah. Dan ini termasuk bagian dari kesempurnaan nikmat. Karena jika seseorang berada dalam kenikmatan, sebesar apapun kenikmatan yang dia rasakan, jika di dalam hatinya masih terdapat rasa iri dan dengki, rasa benci kepada orang lain dan permusuhan, maka kenikmatan yang ia rasakan pasti akan berkurang. Hidupnya tidak murni kenikmatan yang dia rasakan. Walaupun dia bergelimang dengan kenikmatan, tapi ada orang lain yang dia benci, ada orang lain yang dia iri dan hasad kepadanya, maka hidupnya tidak akan tenang. Dia masih sibuk memikirkan orang lain yang dia merasa iri dan dengki kepadanya. Masih ada orang lain yang dia anggap sebagai musuh. Nah, agar nikmat penghuni surga ini tidak terkurangi dengan hal-hal seperti itu, kata Allah, kami pasti akan mencabut dari dalam hati mereka sifat-sifat seperti itu, supaya mereka bisa dengan puas dan tenang menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Kita seperti itu. Bahkan kadang kita gara-gara hal yang seperti itu makan saja pun tidak enak. Kenapa? Mikirkan orang lain yang memusuhi kita. Mikirkan orang lain yang kita iri kepada mereka. Walaupun di hadapan kita nikmat, tapi rasanya itu sudah berkurang. Tidak lagi murni yang dirasakan nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai bentuk penyempurnaan nikmat agar rasanya tidak berkurang, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan di sini Allah pakai fi'il madhi. Padahal ini untuk masa yang akan datang. Ya kan, perhatikan itu ya. Ini belajar bahasa sedikit saja tapi mau diambil maknanya. Allah pakai fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu telah lampau. Naza'na, bukan nanzi'u, kami akan, tidak. Kenapa Allah pakai fi'il yang telah lalu? Padahal ini kan kejadiannya nanti, ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Adalah litahqiqil wuqu'. Ini kaidah bagus ya, kan akan kita gunakan dalam banyak ayat nanti. Dalam rangka untuk
memastikan kejadiannya. Allah pakai fi'il madhi padahal waktunya adalah akan datang, litahqiqil wuqu', untuk memastikan kejadiannya. Ini pasti akan terjadi. Apa itu? Dicabutnya dari dalam hati mereka rasa iri, dengki, dan kebencian dan permusuhan. Ini pasti akan terjadi. Sebagaimana pastinya perkara yang telah terjadi. Makanya Allah memilih menggunakan fi'il madhi, fi'il untuk masa yang lalu. Wa naza'na. Sehingga artikannya jangan dan kami telah mencabut. Enggak, belum. Ini nanti dilakukan oleh Allah ketika mereka sudah masuk surga. Lah kok pakai fi'il yang menunjukkan waktu telah lalu untuk memastikan ini benar-benar akan terjadi. Sebagaimana pastinya terjadi yang telah lalu. Kalau yang telah lalu kan pasti terjadi ya, namanya sudah berlalu. Nah, sehingga untuk memastikan perkara yang akan datang ini sama seperti pastinya perkara yang telah lalu, Allah pakai fi'il apa ini? Madhi. Nah, sama juga untuk nanti ucapan mereka. Allah juga lagi-lagi pakai fi'il madhi. Ini juga nanti akan dalam surat-surat pendek akan banyak kalian dapati. Nah, idza syamsu kuwirat, jika matahari dilipat. Itu kuwirat fi'il apa? Madhi. Padahal sudah terjadi? Belum. Kuwirat fi'il madhi. Nah, untuk apa pakai fi'il madhi Allah padahal belum terjadi pelipatan matahari? Untuk menyatakan itu benar-benar pasti akan terjadi. Seolah-olah kayak sudah terjadi. Makanya Allah pakai apa? Pakai fi'il madhi. Idza sama'un syaqqat. Itu semuanya kan pakai fi'il apa Allah? Pakai fi'il madhi. Ketika Allah menceritakan hari kiamat, semuanya Allah pakai fi'il apa? Madhi. Padahal kiamatnya belum terjadi. Untuk apa? Litahqiqil wuqu'. Untuk memastikan itu akan benar-benar terjadi, gitu. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya, sebagaimana kamu tidak ragu dengan perkara yang telah terjadi. Ini faedah bagus ya. Dan kami akan mencabut dari dalam dada mereka rasa iri dan dengki, kebencian dan permusuhan. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai, dari bawah mereka, dari bawah tempat tinggal mereka, mengalir sungai-sungai. Sungai yang tidak perlu galian. Sehingga sungainya itu tanpa perlu galian pun dia tidak akan meluber. Ini nikmat surga. Tidak perlu ada kerokannya supaya bisa mengalir dalamnya apa ini? Airnya mengalir begitu saja. Dan tidak ke kanan dan ke kiri. Kemana saja mereka inginkan arah aliran sungainya mereka atur. Ini kelebihan sungai di surga. Kalau sungai di dunia itu harus ada apanya? Ada kerokannya. Harus ada jenggongannya untuk lewatnya apa ini? Air. Di surga tidak ada. Nah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Dan mereka akan mengatakan qalu, ini fi'il madhi lagi. Tapi dikasih fi'il madhi supaya menunjukkan ini betul-betul akan mereka ucapkan. Belum mereka ucapkan. Dan mereka akan mengucapkan nanti alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana lihadza, yang telah memberikan kami petunjuk kepada ini. Ininya kembali kepada dua. Hidayahnya kembali kepada dua ya. Yang pertama hidayah ketika di dunia. Allah ngasih kami hidayah untuk ayat yang di atas kepada iman dan amal saleh yang menjadi sebab mereka bisa masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah ketika dulu masih di dunia. Hidayah kepada apa? Kepada iman dan amal saleh. Yang mana keduanya adalah sebab kami bisa masuk ke dalam surga. Dan yang kedua hidayah di akhirat. Yang kedua adalah hidayah di akhirat, yaitu petunjuk jalan menuju apa ini? Surga. Di akhirat kan nggak langsung masuk ke mana kita? Surga. Tapi kan nanti kan diarahkan oleh Allah ke sana, ke sini, ikuti ini sampai akhirnya masuk ke dalam surga. Dan kedua-duanya benar sebagaimana ayat. Allah yang menunjuki mereka di dunia kepada iman dan amal saleh, dan Allah juga yang menunjukkan kepada mereka di akhirat jalan menuju surga. Nah.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya mereka memuji Allah untuk ini dan itu. Untuk hidayah di dunia dan hidayah di mana? Di akhirat. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang menunjukkannya kepada kami nggak akan mendapatkan petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Wa nudu antilkumul jannah, dan mereka nanti akan dipanggil. Antilkumul jannah uristumuha, itulah surga yang kalian warisi, yang kalian dapatkan sebagai warisan untuk kalian. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dulu kalian lakukan ketika masih di dunia. Sehingga masuk surga itu pakai sebab, tidak tangan kosong. Harus ada usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami akan mencabut dari dada-dada mereka rasa iri dan dengki. Wa hadza min karamihi wa ihsanihi ala ahlil jannah, dan ini adalah diantara bentuk kedermawanan dan kebaikan Allah kepada penghuni surga. Apa itu bentuk kebaikan Allah? Annal ghil alladzi kana mawjudan fi qulubihim, bahwasanya rasa iri dan kebencian yang ada di dalam hati-hati mereka, wat tanafus alladzi bainahum, dan persaingan yang ada di antara mereka ketika dulu masih di dunia. Karena persaingan muncul rasa iri, rasa dengki, rasa memusuhi, rasa membenci. Bahwasanya persaingan di antara mereka yang dulu ada di dunia, annallaha yuqli'uhu wa yuziluhu, bahwasanya Allah akan mencabutnya dan menghilangkannya. Hatta yakunu ikhwanan, sehingga mereka menjadi benar-benar bersaudara. Sehingga nikmat persaudaraan ini nikmat yang besar sebagai salah satu bentuk nikmat surga ya, kawan. Yang dulunya di dunia saling membenci, kalau pas sama-sama masuk surga, nanti sama-sama jadi apa ini? Bersaudara. Muhtahabina, saling mencintai. Wa akhilla mutasafin, saling duduk bersampingan. Wa qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka nanti akan kami cabut dari dada mereka rasa iri dan benci sebagai para saudara-saudara yang duduk saling berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Ala sururin mutaqabilin, saling bercengkrama. Yang di dunia saling benci-membenci, nanti di akhirat kalau sama-sama masuk surga, duduk berhadapan-hadapan di atas apa ini? Dipan-dipan, di atas kursi-kursi. Wa yakhluqullah lahum, sehingga yang ditempati oleh penghuni surga itu bukan kursi ya, tapi surur. Surur itu jamak dari sarir. Sarir itu tempat kalian naruh apa ini? Kasur itu namanya apa? Sarir. Itu namanya dipan. Kursi apa ini? Panjang. Tempat duduknya raja-raja itu supaya kakinya bisa apa ini? Nah, kalau dikasih kursi, kakinya apa ini? Gantung, kakinya di bawah. Kurang enak, kurang nyaman. Enaknya ini kan duduk kakinya apa ini? Ikut apa? Naik, taruh di samping. Ya di kursi juga bisa, tapi kan sempit tempatnya. Dikasih kursi yang apa ini? Panjang dipan, supaya bisa selonjoran kakinya. Sehingga ini tempat duduknya siapa ini? Penghuni surga. Enggak dikasih pas-pas cuma untuk apa ini? Pantat aja enggak. Dikasih lebar supaya kakinya pun bisa apa ini? Bisa nyamping, kayak duduknya para raja-raja. Nah, makanya itu namanya surur. Nah, ala sururi mutaqabilin wa yakhluqullah lahu minal karamah ma bihi yasulu likulli wahidin minhum al-ghibtah was-surur. Dan Allah ciptakan untuk mereka berupa pemberian dan karamah, pemuliaan
Yang dengan itu masing-masing dari mereka muncul rasa ghibtah dan surur, rasa ingin mendapatkan nikmat yang seperti itu dan rasa senang. Wa yara annahu la fawqa ma huwa fihi minan naimun. Saking besarnya yang didapatkan penghuni surga berupa nikmat ya kan, dia tidak menganggap ada orang lain yang mendapatkan nikmat di atas dia. Saking besarnya apa yang dia rasakan, saking tidak adanya rasa iri kepada yang orang lain punya, yang orang lain dapatkan, dia merasa nikmat yang dia dapatkanlah nikmat yang paling besar dibandingkan siapa ini? Orang lain. Ini luar biasanya ya. Sama seperti penghuni neraka. Dikasih penghuni neraka sebaliknya. Dikasih azab yang paling ringan saja pun, dia menganggap dia yang paling apa ini? Berat siksaannya. Padahal dia yang paling ringan. Cuma dikasih 2 slot dari apa? Dari neraka, tapi mendidih apanya? Otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi dia menganggap dirinya sudah paling apa ini? Paling besar siksaannya. Mereka tidak melihat ada orang lain yang lebih besar kenikmatan di atasnya. Fabihada ya'manuna minatahasud wa tabaghud. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan dari mereka rasa saling iri dan rasa saling benci. Beda sama kita di dunia. Saking tidak ada apa-apanya nikmat dunia ini ya kan. Orang sudah menganggap kita banyak saja pun masih ada orang yang ngapain. Kita sudah menganggap kita dapat banyak saja pun itu masih muncul rasa apa ini? Iri kepada orang lain. Iya kan? Padahal kalau dilihat-lihat, orang udah nganggap kita udah dapatnya paling banyak. Tapi kita kalau lihat nikmat orang yang kita yang punya, itu masih apa ini? Masih nggak senang sama yang didapatkan oleh siapa? Orang lain. Saking nggak berharganya nikmat apa ini? Dunia. Kita punya banyak dari dunia saja pun. Kalau kita melihat orang lain punya apa yang nggak kita punya, itu muncul rasa sesuatu. Muncul rasa nggak enak. Kadang sindir-sindiran. Nah, dia tidak melihat apa yang ada di tangannya. Itu padahal jauh lebih banyak. Dia lebih senang, ini manusia, lebih senang melihat apa yang ada di tangan orang lain, walaupun kecil, tapi dia nggak punya. Kan sering kita sebutkan. Nah, ada 2 orang punya kue. Nah, yang satu cuma dikasih sepotong kecil saja. Potongan dari kue yang besar itu pun. Tapi yang satu itu karena cuma dapat segitu, itu udah senangnya luar biasa. Yang tadi yang kue yang cuma berkurang segitu, yang ditengok yang kurangnya itu saja. Padahal punya dia jauh lebih apa itu kuenya. Lebih besar. Tapi yang dilihat yang apanya? Yang nggak punya itu, yang dipunyai oleh siapa? Orang lain. Manusia kayak gitu. Ini kalau masih di mana tapi? Di dunia. Nanti di akhirat Allah akan kasih kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita nggak akan iri sama nikmat yang didapatkan oleh siapa? Orang lain. Makanya Allah cabut rasa iri dengan cara dikasih nikmat yang besar-besar. Supaya nggak ada rasa iri dan benci dengan apa yang didapatkan oleh siapa ini? Orang lain. Karena kalau masih kayak gitu, hidupnya nggak tenang. Nah, fabihada ya'manuna minatahasud wa tabaghud. Maka dengan ini mereka akan aman dari rasa saling hasad dan saling membenci. Li'annahu qad faqadat asbabuhu. Karena apa? Enggak saling membenci dan saling hasad? Karena sebab untuk hasad itu sudah apa? Hilang. Kenapa kita hasad sama orang lain? Karena kita menganggap yang ada pada kita masih apa ini? Kurang. Makanya kita hasad dengan yang dimiliki oleh siapa? Orang lain. Kalau kita menganggap yang di diri kita sudah cukup, kita nggak akan iri dan membenci nikmat yang ada pada diri orang lain. Karena sudah hilang sebabnya. Wa qauluhu tajri min tahtihimul anhar. Adapun ucapan Allah tajri min tahtihimul anhar ay yufajjirunaha tafjira. Mereka yang memancarkannya dengan sesuka mereka haitsu sya'u wa aina aradu. Mau di mana dipancarkan sungainya dan mau diarahkan kemana sungainya. Itu yang ngatur siapa? Penghuni surga. Kamu yang bebas ngatur. Mau munculnya di sebelah sini kayaknya cantik sungainya. Dia punya istana, dia punya rumah, dia punya tempat tinggal. Aku mau sungaiku di sini. Mau ke arah mana dibuat? Ke sana, terserah siapa yang ngatur. Yang punya. Tinggal tunjuk saja mau kemana. Bikinkan ke sana. Udah ngalir dia ke sana. Nggak ada disuruh apa dulu. Ya galilah ke sana bikin galian. Nggak ada. Atau dicangkol dulu. Nggak pakai parit. Sungainya nggak pakai apa? Parit. Airnya mengalir begitu saja tanpa meluber ke kanan dan ke kiri. Nah. Haitsu sya'u wa aina aradu. Di mana saja mereka mau dan kemana saja mereka inginkan. Insya'u fi khilalil qusur. Kalau mereka mau bisa di celah-celah istana mereka. Nah.
au fitil ghuraf al-aliyat, atau mengalir di dalam kamar. Sungai, kamu bangun tidur nengok apa ini? Sungai, langsung nggak perlu keluar apa ini? Cuma begitu melek matamu langsung apa? Nengok sungai. Ya terserah, bisa. Nah, atau di dalam kamar-kamar yang tinggi-tinggi itu, au fi riyadil jannat, atau di kebun-kebun mereka, taman-taman mereka, min tahti tilkal hadaik az-zahirat, dari bawah kebun-kebun mereka yang banyak bunga-bunganya, banyak tanamannya, anharun tajri fi ghairi ufdud. Anharun tajri fi ghairi ufdud. Sungai-sungai yang mengalir bukan di mana? Ukhdud, bukan di parit. Sungai surga nggak pakai apa ini? Nggak ada paritnya, nggak ada tempat tanah yang lebih apa ini? Rendah sebagai tempat ngalirnya air, itu nggak perlu. Wa khairatun laisa laha haddun mahdud, dan kebaikan yang tidak ada batasannya. Walihada lamma ra'au ma an'ama Allahu alaihim wa akramahum bihi. Oleh karena itu, tatkala mereka melihat apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa nikmat dan kemuliaan, qalu, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami ini, bi an manna alaina, dari sisi Allah memberikan karunia kepada kami, wa auha ila qulubina, dan memberikan wahyu kepada hati kami, fa amanat bihi, maka hati kami pun beriman dengan kenikmatan surga, wangqadat li a'malil musila ila hadhihi dar, dan tunduk hati kami untuk melakukan amalan yang bisa mengantarkan kami kepada tempat ini. Sehingga yang menundukkan hati kita ketika di dunia sehingga bisa melakukan amal soleh yang mengantarkan kita kepada surga, itu semua dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizallahu alaina imanana. Sudah dapat hidayah, Allah jagakan untuk kita keimanan kita. Wa a'malana, dan amalan kita. Allah jagakan untuk kami keimanan kami dan amalan kami, hatta ausolana biha ila hadhid dar, supaya kita tetap punya modal itu sampai ke dalam apa ini? Surga. Udah dikasih iman, dikasih amal, dan Allah jagakan dua ini supaya jangan hilang, sehingga bisa terus sampai kemana ini? Surga. Kadang udah dapat, hilang. Akhirnya sebab untuk masuk surganya itu jadi apa? Hilang. Walaupun dapat dari awalnya sudah pernah punya. Tapi Allah nggak kayak gitu. Allah kasih hidayah, kemudian Allah jagakan hidayah ini supaya bisa bertahan terus sampai nanti masuk ke dalam apa? Surga. Allah yang memudahkan dari awal sampai apanya, ya, akhirnya. Makanya wajar kalau kita nanti di dalam surga mengatakan wa qaulul hamdulillahilladzi hadana lihadza. Semua pujiannya untuk siapa? Allah. Awal pemicunya melakukan sebab itu Allah, dan yang menjagakan sebab itu terus ada sampai kita mati dan masuk dalam surga itu juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga sendiri nggak akan sanggup, ya. Udah, aku ngasih hidayahnya aja, kata Allah. Udah dapat iman dan bisa beramal saleh. Kalau nggak dijagakan oleh Allah keduanya, nggak lama akan apa ini? Hilang. Nah, Allah musta'an. Pani amurrab, pani marrab al-karim alladzi ibtada'na bin ni'am. Maka sebaik-baik Rabb yang maha dermawan yang telah mengawali kami dengan kenikmatan, wa asda minan ni'am az-zahirah wal batinah ma la yuhsihil muhsun, dan terus mengalirkan kepada kami kenikmatan yang zahir dan yang batin yang tidak bisa dihitung oleh orang yang menghitung, wala ya'udduhul adun, sama ihsa dengan iddad bersama menghitung. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau bukan Allah yang menunjukkan kepada kami. Ai laisa fi nufusina qabiliyatun lil huda, yaitu kami di dalam hati kami tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang menyiapkan tempatnya bisa menerima apa ini? Petunjuk. Laula annallahu annahu ta'ala manna bihidayatihi wattiba' rusulihi, kalaulah bukan karena Allah yang telah menganugerahkan hidayahnya dan pengikutan kepada rasul-rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq, dan sungguh telah datang utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Ai hina kanu yatamatta'una bin na'im alladzi akhbarat bihi rusul wa sara haqqa yaqinin lahum ba'da an kana ilma yaqinin lahum. Tatkala dahulu mereka bersenang-senang dengan nikmat yang dikabarkan oleh para rasul, dan itu menjadi hakul yakin,
bagi mereka setelah ini sudah dirasakan apa yang dulu dijanjikan oleh para rasul. Kalau kalian mau beriman dan beramal soleh, kalian akan mendapatkan ini. Itu ketika masuk surga menjadi hakul yakin. Nah, setelah sebelumnya ketika di dunia itu hanya berupa ilmu yakin. Kenapa? Belum dirasakan. Kan tingkat keyakinan kan 3. Yang pertama ilmu yakin. Ini baru berupa ilmu, pengetahuan saja. Barang saya melakukan ini nanti akan mendapatkan nikmat surga. Kemudian kami ketika hari kiamat melihat surga, kan didekatkan dulu surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan akan didekatkan surga. Dilihat dulu. Ketika melihat surga, tambah keyakinannya tadi menjadi ainul yakin. Baru melihat, ketika dimasukkan, oh betul ternyata ini namanya kenikmatan surga. Baru namanya jadi apa? Hakul yakin. Paham ya? Sehingga itu urutan tingkatan apanya? Keyakinannya. Sekarang di dunia baru dapat ilmunya saja. Namanya apa? Ilmu yakin. Keyakinan yang berupa ilmu saja. Nanti pas menengok surganya, naik lagi keyakinannya menjadi ainul yakin, pakai mata. Setelah masuk dan dirasakan, berubah lagi, naik lagi menjadi hakul yakin. Nah, qalu laqad tahaqqaqna. Mereka mengatakan setelah masuk, telah terwujudkan, wa ra'aina, dan kami telah melihat, ma wa'adatna bihir rusul, apa yang dijanjikan oleh para rasul. Dulu kami ketika dikabarkan oleh para rasul cuman apa ini? Ilmu yakin. Sekarang keyakinan itu sudah berubah menjadi apa? Hakul yakin. Sudah kami rasakan sendiri apa yang dijanjikan oleh para rasul. Makanya mereka bilang, laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Sungguh rasul-rasul kami itu, rasul-rasul Allah itu sudah datang dengan membawa apa? Hak. Ini hakul yakin, sampai mereka betul-betul merasakan apa yang dijanjikan oleh para rasul. Wa anna jami' ma ja'u bihi hakul yakin, dan semua apa yang dibawa oleh para rasul adalah hakul yakin, la miryata fihi wala iskal. Tidak ada keraguan padanya dan tidak ada kerancuan. Wa nudu, dan mereka akan dipanggil tahni'atan lahum, sebagai bentuk penghormatan. Nah, dan mereka akan dipanggil sebagai bentuk penghormatan untuk mereka, wa ikraman, dan pemuliaan, wa tahiyatan, wa ihtiraman, sama bentuk pemuliaan, penghormatan, penyambutan. Nah, disambut. Nah, antil kumul jannah uristumuha, itu adalah surga yang akan kalian warisi. Ai kuntumul warithina laha, kalian adalah pewaris surga. Dipanggil, dinyatakan ini untuk kalian. Nah, ini kan lebih mulia dibandingkan langsung dikasihkan saja, tapi dibikin apanya? Pengumuman besarnya. Ini hadiah untuk kalian yang akan kalian tinggali. Bima kun uristumuha ay kuntum warithina laha wa sarat iqta'an lakum id kanat iqta'al kuffar annar. Di saat pemberian jatahnya orang kafir adalah berupa neraka, kalian justru mendapatkan surga. Uristumuha bima kuntum ta'malun, kalian mewarisinya dengan sebab apa yang dulu kalian lakukan. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, ahlul jannah najau minan nar bi'afwillah. Penghuni surga, ini bagus ya, Pak. Berkata sebagian salaf, penghuni surga najau minan nar, mereka selamat dari neraka bi'afwillah, dengan maaf dari Allah, dengan pengampunan dari Allah. Wa udkhilul jannah birahmatillah, dan mereka dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dari Allah. Waqtasamul manazil, dan mereka saling berbagi tempat di sana, berbagi kedudukan, ada yang di atas, ada yang di bawahnya, ada yang paling rendah. Wa warisuha bil a'malis shalihah, dan mereka mewarisi surga itu dengan amal saleh. Wahia min rahmatihi, dan itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Bal min a'la anwa'ir rahmatih, bahkan termasuk bagian dari rahmat Allah yang paling tinggi jenisnya, yaitu pemberian apa ini? Hidayah kepada amal saleh, yang dengan itu menjadi sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah ya kawan yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat yang berisi janji-janji dan dorongan serta motivasi. Faedah yang pertama adalah selamatnya hati penghuni surga dari rasa iri
dan kebencian. Selamatnya hati para penghuni surga dari rasa iri dan kebencian. Wa hadza min a'dhamin na'imil ma'nawi lil jannah. Dan ini adalah sebesar-besar kenikmatan maknawi bagi penghuni surga. Ini nikmat maknawi namanya, ikhwan. Nikmat yang enggak terlihat. Apa itu? Hilangnya rasa iri dan benci. Faedah yang berikutnya disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya ikhwan, dari Ali bin Abi Thalib mengomentari ayat ini. Kata Ali, inni la arju an akuna ana wa Utsman wa Talha wa Zubair min alladzina qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku berharap aku dan Utsman dan Zubair dan Talha termasuk orang-orang yang Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dengan sebab apa yang terjadi di antara mereka berupa apa ini? Perselisihan antara Ali kemudian dengan Utsman sebenarnya tidak, tapi dengan Zubair dan Talha yang saat itu berada di barisan Aisyah. Nah, yang ketika terjadinya khilaf dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia berharap aku masuk orang yang dikatakan oleh Allah ini. Akan dicabut dari hati-hati kami rasa-rasa seperti itu, supaya sama-sama masuk di dalam apa ini? Surga dan bersaudara tanpa adanya rasa seperti itu. Ini namanya manusia biasa khilaf, apalagi di kalangan sahabat ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan yang mereka miliki. Nah, faedah yang berikutnya. Pujian penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang mereka dapatkan. Pujian penghuni surga kepada Allah atas hidayah yang mereka dapatkan. Baik hidayah di dunia maupun hidayah di akhirat. Allah tunjukkan kepada mereka jalan menuju surga di dunia maupun di akhirat. Pujian penghuni surga kepada Allah atas hidayah yang mereka dapatkan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Faedah yang berikutnya, satu-satunya yang memberikan petunjuk kepada iman dan kebaikan dunia dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang memberikan petunjuk kepada keimanan dan kebaikan dunia akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain nggak bisa ngasih petunjuk kepada iman dengan hidayah taufik. Faedah yang berikutnya, min a'zami syukrillah, di antara syukur kepada Allah yang paling besar adalah al-i'tiraf bi ni'matil hidayah, pengakuan terhadap nikmat hidayah. Di antara bentuk syukur kepada Allah yang paling besar adalah al-i'tiraf, pengakuan bi ni'matil hidayah, pengakuan terhadap nikmat hidayah. Kamu akui kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang lain itu singkirkan. Penghuni surga sama sekali nggak ada mengingat amalan mereka ya. Padahal itu jelas sebab mereka masuk surga. Tapi ketika memuji nggak ada mereka sebut-sebut, mereka ingat-ingat sebab yang mereka lakukan. Murni mereka sandarkan kepada siapa? Allah. Allah mereka bisa melakukan sebab itu juga karena hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, penetapan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Penetapan kebenaran semua yang dibawa oleh para rasul. Itsbatu sidqi ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Laqad ja'at rusuluna rusulu rabbina bil haqqi. Penetapan kebenaran benarnya segala yang dibawa oleh para rasul. Faedah yang berikutnya, ucapan selamat kepada kaum mukminin dengan keberhasilan mereka mewarisi surga.
ucapan selamat yang akan didapatkan oleh kaum mukminin saat mereka berhasil mewarisi surga. Wanudu, dipanggil ya, nggak langsung diserah terimakan gitu saja, supaya mereka makin bangga, makin nampak pemuliaan untuk mereka, semakin merasa dimuliakan, maka dipanggil. Kayak kamu ngasih hadiah itu, kayak kita dulu masih kecil menang lomba atau kan dipanggil ya, padahal dikasih langsung bisa. Siapa yang menang tadi? Nah, ini. Tapi nggak kayak gitu, dibikin apanya? Seremonialnya, dibikin acaranya, dipanggil juara ketiga dulu, iya kan? Adalah Abdurrahman Siantar. Dibanggakan, senang, beda dengan, nah, ya hadiahnya nggak ada kayak gitu. Lomba makan kerupuk, menang, nggak ada, dipanggil bangga. Dan juara satunya adalah tambahin halal suara-suara gitu. Itu lain beda dengan apa ini? Cuman langsung dikasihkan. Makanya ketika apalagi ini dapat surga, sebelum dikasihkan langsung diapain dulu? Dipanggil, wanudu, mereka dipanggil dulu, diseru penghuni surganya. Tilkumul jannah urithumuha. Ini adalah surga yang akan kalian warisi. Ini untuk kalian. Nah, dipanggil, disambut ya. Faedah yang berikutnya, al-iman wal amalus saleh sababun lidukhulil jannah wa wirasatiha. Iman dan amal saleh adalah sebab terbesar untuk mewarisi surga. Iman dan amal saleh adalah sebab terbesar untuk mewarisi surga. Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kalian lakukan. Apa yang mereka lakukan? Di ayat yang sebelumnya kemarin. Innalladzi, di ayat yang sebelumnya Allah katakan walladzina amanu wa amilus shalihat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Pada yang terakhir, aku sudah, kisahnya sudah lain lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Setelahnya nanti akan terjadi dialog. Nah, antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.